Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yoi Channel. Anak-anak, hari ini kita akan belajar prakarya di kelas 8. Tetapi jangan lupa sebelum itu tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Untuk yang pertama, kita akan belajar kerajinan limbah bahan keras. Limbah bahan keras sejatinya dibedakan menjadi dua, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mudah terurai, sedangkan limbah anorganik merupakan limbah yang sulit terurai dan butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai. Pada buku paket prakarya kelas 8 di halaman 11 itu merupakan contoh limbah keras organik. Ada cangkang kerang, tulang sapi, tulang ikan, sisi ikan, tempurung kelapa, dan juga potongan kayu. Selanjutnya pada halaman 11 dan juga 12 itu merupakan contoh gambar limbah keras anorganik. Ada yang namanya potongan logam, pecahan keramik, pecahan botol ataupun kaca, kaleng, dan juga botol plastik. Teknik pengolahan limbah dibagi menjadi tiga. Yang pertama sanitasi, pembakaran, dan juga penghancuran yang sudah dituliskan pada buku paket halaman 5. Prinsip pengolahan kerajinan bahan limbah keras juga dibedakan menjadi tiga, yang disingkat dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle, yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan di buku paket kelas 8 ada di halaman 7. Dalam pembelajaran kali ini, setelah kita belajar teknik dan juga prinsip kerajinan limbah keras, setidaknya anak-anak bisa mendeskripsikan menurut prinsip pengolahan limbah bahan keras, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Silahkan anak-anak mengamati macam-macam limbah yang ada di sekitar lingkungan kalian, kemudian masukkan ke dalam kolom seperti pada lembar kerja 3 menurut prinsip pengolahannya. Kita perlu mengetahui dan memahami prinsip dasar yang membangun kesadaran bahwa mendesain bahan limbah keras merupakan proses menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya. Proses kreatif akan ditemukan ketika anak telah memperoleh daya serap imajinasi melalui pengetahuan terhadap materi bahan, alat, dan juga proses yang akan ditekuninya. Pengetahuan bahan limbah keras menggunakan alat dan kemampuan keteknikan dalam bertukang akan melahirkan sebuah proses kreatif itu sendiri. Jadi sebelum membuat kerajinan, kita paham betul bahan yang nantinya akan kita buat suatu produk agar tidak salah dalam melakukan proses pembuatan kerajinan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi, memisahkan mana organik, mana anorganik, dan lain sebagainya. Setelah dipisahkan, keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Setelah dicuci, proses selanjutnya adalah proses pengeringan yang dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Setelah kering, proses keempat yaitu proses pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Selain disemprot dan juga dikuas, bisa saja proses pewarnaan menggunakan teknik merendam dengan zat pewarna, baik pewarna alami maupun pewarna buatan. Setelah proses pewarnaan, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan agar cat yang diberikan atau warna yang diberikan kepada limbah bisa kering.
Proses yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses ini juga berbagai macam cara seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Semuanya sudah dijelaskan pada buku paket prakarya halaman 13. Silahkan dibuka dan juga dibaca kembali. Pembuatan produk kerajinan di tiap wilayah berbeda-beda tergantung sumber daya alam yang banyak dihasilkan di wilayah tersebut. Masyarakat di pesisir pantai atau laut biasanya mengolah limbah keras yang banyak tersedia di sana seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan juga tulang ikan. Masyarakat di daerah pegunungan pun begitu. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah-limbah kayu seperti kayu pinus, kayu akasia, kayu kamper, akar kayu, rotan, dan lain sebagainya yang diolah menjadi sebuah kerajinan. Masyarakat yang berada di wilayah daerah pertanian, limbah keras yang dapat dihasilkan di daerah tersebut adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, tulang kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Sedangkan masyarakat di daerah perkotaan, limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan juga aneka plastik bekas berapi. Jika kurang jelas, semua sudah dituliskan pada buku paket prakarya halaman 14. Silahkan dibuka, dibaca, dan juga dipelajari kembali. Materi pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya nantinya kita akan lanjutkan pada pembuatan produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, komen, dan juga subscribe.